Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Salawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, begitu pula kepada para sahabatnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya adalah Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada mereka rezeki, sehingga semua orang ditanggung rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setiap dari kita ketika berada dalam rahim ibu kita sejak umur 4 bulan, maka rezeki kita telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pemberi rezeki. Allah Subhanahu wa taala pun menunjukkan kepada kita berbagai pintu-pintu rezeki atau kunci-kunci rezeki, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran maupun disebutkan di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Insyaallah di kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan sama-sama mengkaji, sama-sama membahas tentang pintu-pintu rezeki. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa pintu-pintu rezeki sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pintu rezeki yang pertama adalah berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang bersedekah, berinfak untuk fakir miskin, untuk janda-janda, untuk anak yatim, ataupun dalam rangka menolong agama Allah Subhanahu wa taala, untuk dakwah Islam, seperti berinfak untuk Radio Fajri, ya, berinfak untuk Yayasan Mutiara Surga, ataupun yang lainnya, maka ketahuilah ini merupakan keran-keran rezeki. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Saba ayat 39, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu." Dan barang apa saja yang kalian infakkan, yang kalian sedekahkan, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengganti untuk kalian. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari ayat ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Faedah yang pertama yang dimaksud dengan infak di sini adalah sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Syarah Sahih Muslim, infak untuk jalur kebajikan, infak untuk perkara-perkara kebajikan, sedekah untuk amal-amal kebajikan. Kita memberikan makanan atau harta kepada
tangga kita yang sedang berduka karena orang tuanya ataupun anaknya meninggal dunia. Ini bagian dari infak. Kita memberikan harta kita kepada teman kita ataupun saudara kita yang sedang sakit. Ini bagian dari infak. Termasuk juga di sini kata Syekh Ibnu Asyur dalam kitab Tafsir Tahrir wa Tanwir, beliau katakan infak dalam rangka menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Kita donasikan harta kita untuk saudara-saudara kita di Palestina. Kita donasikan harta kita untuk dakwah radio. Ini bagian dari infak, dan ini semuanya merupakan pintu-pintu rezeki. Faedah yang kedua, siapa saja yang berinfak, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan berikan ganti. Ganti di sini, ganti di dunia, dan juga ganti ketika di akhirat. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Katsir rahimahullah dalam kitab tafsirnya, Tafsir Ibnu Katsir, ketika beliau menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu." Betapapun yang kalian infakkan, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengganti kalian. Kata beliau rahimahullah, betapapun sedikit yang kalian infakkan dari perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga infak dari perkara-perkara yang diperbolehkan, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengganti kalian baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia diganti langsung, di akhirat kata Ibnu Katsir orang tersebut dianugerahi pahala dan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin di antara kita pernah mendengar atau membaca kisah ini, kisah sahabiah mulia Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha, suatu hari beliau sedang berpuasa. Di waktu sore hari beliau hanya memiliki 2 potong roti. Kemudian datanglah seorang wanita yang tidak mampu, wanita yang membutuhkan makanan, datang ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu anha kepada pelayannya, "Wahai fulanah, ambilkan 1 potong roti tersebut untuk tamu kita. Tinggal 1 potong roti lagi." Kemudian datanglah seorang wanita lagi ke rumah Aisyah radhiyallahu anha, orang yang tidak mampu. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu anha kepada pelayannya, "Duhai fulanah, kita tinggal memiliki 1 potong roti. Ada orang yang datang, dia sangat membutuhkan. Berikan 1 potong roti tersebut kepadanya." Kata pelayannya, "Duhai bunda, nanti engkau akan berbuka dengan apa?" Makanan untuk berbuka hanya satu-satunya 1 potong roti. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Berikan saja, berikan." Akhirnya diberikan. Masya Allah, menjelang berbuka, ada seorang wanita utusan dari keluarga fulana datang membawa kambing guling, kambing bakar, di atasnya roti-roti. Diberikan kepada Aisyah radhiyallahu anha, sehingga kata Aisyah, "Wahai fulana, wahai pelayanku, makanan ini lebih baik dari makanan yang tadi kita miliki." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu." Betapapun yang kalian infakkan, betapapun yang kalian sedekahkan, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya di dunia maupun di akhirat. Di akhirat, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu berkata, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ada seorang laki-laki datang kepada beliau membawa seekor unta. Laki-laki tersebut kata, "Wahai Rasulullah, unta ini saya sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala." Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Engkau di hari kiamat akan mendapatkan 700 ekor unta beserta tali kekangnya." Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbagilah dan berbagilah. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membukakan keran-keran rezeki kepada kita. Semakin kita banyak berbagi, semakin kita banyak memberi, niscaya Allah Subhanahu wa taala semakin banyak pula menggantinya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 268. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Setan menakut-nakuti kalian kefakiran, dan setan memerintahkan kepada kalian kejahatan, yaitu kekikiran. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kalian ampunan darinya. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kalian karunia atau rezeki darinya. Allah Subhanahu wa taala Maha luas pemberiannya. Dalam kitab tafsir Tabari, Imam Tabari rahimahullah menukil perkataan sahabat mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam ayat ini, ada dua perkara dari setan dan ada dua perkara dari Allah Subhanahu wa taala. Dua perkara dari setan, yang pertama adalah asy-syaitanu ya'idukumul faqra. Setan itu senantiasa menakut-nakuti kalian kepada kefakiran. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, setan akan berkata kepada manusia, akan membisiki hati manusia, janganlah engkau berinfak, janganlah engkau bersedekah, tahan harta itu karena engkau memiliki banyak kebutuhan. Kemudian yang kedua dari setan, ya, wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu memerintahkan kalian dengan fahsya. Setan itu memerintahkan kalian kejahatan. Kata Ibnu Abbas, maksudnya di sini adalah setan memerintahkan kepada kalian kekikiran. Setan memerintahkan kalian kepada kebakhilan. Sedangkan dua hal dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah wallahu ya'idukum maghfiratan min. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kalian ampunan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosa kepada orang yang bersedekah, kepada orang yang berinfak. Dan Allah Subhanahu wa taala, ya, mengaruniakan karunia-Nya. Maksudnya di sini kata Ibnu Abbas, Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki. Allah Subhanahu wa taala memberikan ganti kepada siapa? Kepada orang yang sedekah dan juga kepada orang yang berinfak. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibna Adam, unfik alaih." Allah menyeru kepada anak-anak Adam, Allah menyeru kepada manusia, wahai anak Adam, berinfaklah. Wahai anak Adam, bersedekahlah. Unfik alaik, niscaya aku akan berinfak kepada engkau. Niscaya aku akan memberikan rezeki kepada engkau. Janji Allah Subhanahu wa taala tepat. Allah tak pernah mengingkari janjinya.
Bagi orang-orang yang berinfak jalan Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala bukakan keran-keran rezeki. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pintu-pintu rezeki yang kedua. Pintu-pintu rezeki yang kedua adalah memberikan nafkah kepada orang yang sepenuhnya menuntut ilmu syar'i. Kami ulangi, memberikan nafkah kepada orang yang sepenuhnya menuntut ilmu syar'i. Kalau anak kita disekolahkan di ma'had, di pesantren, disekolahkan sekolah Islami, jangan khawatir. Kenapa? Pasti nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki pada kita. Pasti dan pasti. Kalau lihat sisi kalkulasi kan memang lumayan mahal, Ustaz, ya. Dibandingkan sekolah SD. Kalau SD kan gratis, SD negeri kan gratis, SMP negeri gratis, SMA negeri gratis gitu. Namun kalau sekolah yang berbuah Islami lumayan, Ustaz, gitu. Kalau kita memiliki niat yang kuat, ya, dan percaya dengan janji Allah dan Rasulnya, pasti Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita. Hal ini berdasarkan kisah nyata yang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga diriwayatkan oleh Imam Hakim, kana akhwani ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana akhwani ala ahli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fakana ahaduhuma ya'ti an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wal akhar yahtarif. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada dua orang yang bersaudara. Salah satu dari keduanya ya'ti Nabi, datangi Nabi, belajar kepada Nabi, bermajelis dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, konsentrasi menuntut ilmu syar'i, ya, sehingga di pagi hari, malam hari, sore hari, siang hari senantiasa bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal akhar, sedangkan yang satunya bekerja terus dari pagi sampai malam bekerja, ya. Hasil dari dia bekerja sebagiannya diberikan kepada saudaranya yang belajar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga yang bekerja ini mengadu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Wahai Rasulullah, fulan itu saudara saya, dia enak, ya, belajar dengan engkau, mendatangi majelis engkau, sementara saya bekerja, saya yang memberikan nafkah kepadanya. Maka apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La'allaka turzaqu bihi, semoga engkau itu diberi rizki karena dengan sebab engkau menafkahi saudara engkau. Masya Allah. Jadi ketika kita memberikan nafkah, infak, sedekah kepada orang belajar ilmu syar'i, apalagi kepada anak kita, maka, ya, kunci-kunci rizki akan terbuka, pintu-pintu rizki akan terbuka. Betul. Misalkan kita hitung-hitung gaji sekian untuk bayar anak sekolah, ya, sekolah di sekolah Islam sekian. Ini nggak masuk nih sebetulnya gitu. Tapi bismillah, percaya dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita, ya, menafkahi orang yang sepenuhnya menuntut ilmu syar'i, Allah akan berikan rezeki dari jalan yang lain. Ternyata Allah mudahkan bagi kita. Allah mudahkan bagi kita. Ada saja. Ya, waktunya bayar sekolah bulanan ada. Ya, waktunya untuk membayar, ya, ujian ada. Ya, meskipun telat-telat sedikit, maklum gitu, ya.
Ini Masya Allah satu hal yang memang ya sesuai dengan realita ya. Jadi kalau kita ingin tambah yakin lagi, amalkan apa yang saya sebutkan tadi. Itu nanti akan tambah yakin lagi, tambah yakin lagi, dan tambah yakin lagi. Oh ternyata keran-keran rezeki dalam Islam itu begitu banyak. Yang ketiga, berbuat baik kepada orang-orang yang lemah. Kami ulangi, pintu-pintu rezeki yang ketiga adalah berbuat baik kepada orang-orang yang lemah. Ya, misalkan ada kerabat kita janda, usianya sudah lansia, ya, 60 tahun, 65 tahun, 70 tahun. Lantas ya, dia tidak bekerja, ya, sakit-sakitan, ya, membutuhkan ekonomi. Kita berbagi seadanya kita berbagi ya semampu kita, ya. Maka ini merupakan keran rezeki bagi kita. Atau misalkan ada kerabat kita yang anak yatim, ya. Lantas ya kita tiap bulan memberikan uang kepadanya, ya. Atau pada mata Allah Subhanahu wa taala kita bantu ya orang yang dalam keadaan misalkan dia terlilit hutang, ya, terlilit hutang, ya, kita bantu semampu kita. Nah, ini semuanya merupakan keran rezeki. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW riwayat Imam Bukhari, ya. Imam Bukhari meriwayatkan dari Mus'ab bin Sa'ad radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Sa'ad suatu hari pernah di sisi Rasulullah SAW. Ia merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadanya rezeki yang melimpah dibandingkan dengan orang lain. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada Sa'ad, hal hunna tunsaruna wa turzaquna illa bidu'afaikum. Bukankah kalian akan ditolong? Bukankah kalian akan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan kalian menolong orang-orang yang membutuhkan, disebabkan kalian menolong orang-orang yang lemah, ya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya yang keempat, pintu-pintu rezeki yang keempat adalah silaturahim. Silaturahim. Para ulama memberikan penjelasan tentang masalah silaturahim ini. Silaturahim berasal dari dua kata. Yang pertama adalah silah. Silah itu artinya menyambung. Kemudian yang kedua rahim. Rahim asal katanya, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, rahim, rahim wanita. Tapi kata-kata ya rahim di sini digunakan untuk makna kekerabatan, sehingga arti daripada silaturahim di sini adalah menyambung tali kekerabatan. Kata Ibnu Hajar, kerabat di sini baik kerabat yang mahram ataupun bukan mahram. Saya ulangi, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, kerabat di sini maksudnya adalah kerabat yang mahram maupun kerabat yang bukan mahram. Kerabat mahram itu siapa? Kalau dari laki-laki, ya, berarti ibunya, neneknya, kakak perempuannya, adik perempuannya, ya, keponakannya, bibinya, ya, ini mahram dari laki-laki. Kalau mahram dari perempuan ya kebalikannya, ya, kebalikannya, ya. Berarti bapaknya, kakeknya, ya, kemudian ya saudara laki-lakinya, anak laki-lakinya, cucu laki-lakinya. Ini mahram. Nah, ketika kita menyambung tali kerabatan terhadap kerabat kita, ya, ayah kita, ibu kita, kakek kita, nenek kita, ya, anak kita, cucu kita, saudara-saudari kita, keponakan kita, yang mahram. Nah, maka hal ini akan membuka pintu rezeki untuk kita.
Begitu pula kerabat yang bukan mahram seperti sepupu. Sepupu itu bukan mahram, ya. Nah, Al-Mulla Al-Qari mengatakan bahwa yang dimaksud dengan silaturahim di sini adalah kita berbuat baik, berlemah lembut, berkasih sayang kepada kerabat kita. Ini yang dimaksud dengan silaturahim. Sehingga kata Imam Nawawi rahimahullah, maka silaturahim itu bisa tarotan biziarah, bisa dengan cara mengunjungi, ya, mengunjungi orang tua kita, bagian dari silaturahim, ya, mengunjungi saudara-saudara kita, bagian dari silaturahim, ya. Kemudian tarotan bil mal, silaturahim itu terkadang juga dengan harta, apalagi masya Allah kita sisihkan harta kita untuk orang tua kita. Kalau orang tua kita masih hidup, ya, orang tua merupakan pintu surga. Kalau dua-duanya masih ada, masya Allah, dua pintu surga masih ada. Kalau tinggal salah satu, yaitu ibu misalkan, perhatikan ibu kita, perhatikan benar-benar ibu kita, terutama dari sisi maliyahnya, kebutuhan hartanya, sehari-harinya, makannya bagaimana, itu perhatikan benar-benar. Kalau kita memperhatikan benar-benar ibunda kita, itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada kita. Betul, sangat betul dan betul. Itu banyak yang sudah melaksanakannya, dan memang, ya, Allah akan memberikan rezeki padanya, rezeki yang melimpah, gitu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wataratan, menurut para ulama, kadang silaturahim itu juga bisa dengan apa? Dengan cara iyadatul marid, menjenguk kerabat kita yang sakit. Wataratan bil kalam, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, Imam Nawawi dan juga yang lain-lain. Taratan bil kalam itu dengan ucapan. Seperti di zaman sekarang ini, ya, ada IG, ada Facebook, ada WA, ya, video call melalui WA. Ini bagian dari silaturahim, ya. Kita melepon ibunda kita. Jangan sampai kita melepon ibunda kita, ya, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, ya. Kasihan sekali. Kalau bisa seminggu berapa kali, 4 kali, 5 kali, gitu. Senang itu ibu, bapak, ya, itu kalau ditelepon senang. Apalagi diberi kabar gembira, ya, Pak, Bu, alhamdulillah sudah transfer. Oh, makasih nak, ya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membalas nak dengan yang lebih banyak. Semoga nak panjang umur. Begitulah ibu kita, ya. Begitu ibu kita, ya. Bahkan ibu kita, bapak kita itu, ya, canggung untuk meminta. Ya. Cuma kitanya harus tahu diri, ya. Kita harus tahu diri, harus, ya, perhatian kepada mereka. Dan ini merupakan pintu rezeki yang sangat besar sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu an yubsata lahu fi rizqi wa in sa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu." Siapa yang suka rezekinya dilapangkan, ya, umurnya dipanjangkan, maka hendaklah menyambung tali silaturahim, ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Barangkali kita sudah bekerja dari pagi sampai sore, ya. Kemudian kita berniaga, lantas, ya, rezeki kita kurang, ya. Bisa jadi karena kita kurang memperhatikan orang tua kita. Jadi sisi harta kita kurang memperhatikan orang tua kita. Orang tua kita biarkan begitu saja. Kita sering makan enak, ya, sementara orang tua tidak, ya. Kita sehat sementara orang tua sakit-sakitan, biarkan begitu saja, sehingga rezeki kita pun sulit meskipun kita sudah potang-panting mencari rezeki, ya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim, "Ta'allamu min ansamikum ma tasiluna bi arhamakum." Belajarlah tentang nasab-nasab kalian sehingga kalian bisa menyambung tali silaturahim.
Insya Allah biasanya orang-orang keturunan Arab itu ya, mereka luar biasa tahu nasab-nasab mereka. Ya, kalau kita barangkali bapak kita, ayah kita, buyut kita selesai ya. Ke atasnya lagi bingung gitu. Tapi kalau mereka ke atasnya 10, 20 mereka tahu. Dan mereka belajar nasab dan ditulis itu. Ditulis gitu. Ditulis itu luar biasa. Dan Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk belajar nasab kita. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menyambung tali silaturahim. Siapa paman kita, siapa bibi kita, ya, siapa saudara kita, siapa saudari kita, siapa keponakan kita. Nah, kita ketika belajar nasab, maka kita dapat menyambung tali silaturahim. Fa inna silaturahim mahabbatun fil ahli. Kenapa demikian kata Rasulullah SAW? Ketika kita menyambung tali silaturahim, ini menyebabkan kita mendapatkan kecintaan dari keluarga kita, dari kerabat kita. Coba sih, kalau kita rajin telepon kerabat kita, menanyakan keadaan mereka, ya, itu masya Allah kita menjadi disayang sama mereka, kita dicintai mereka, ya. Kita perhatikan orang tua kita, hanya sudah makan belum bu, sudah makan belum pak, gitu. Makannya dengan apa? Oh dengan ini. Oh ya sudah, ya saya baru gajian pak, saya transfer ya, untuk beli segera, beli buah, beli ayam dan yang lain-lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Musaratun fil mal. Lah ketika kita menyambung tali silaturahim, kata Rasulullah SAW, musaratun fil mal. Silaturahim itu akan memperbanyak harta. Mansatun fil umur. Dan silaturahim itu akan memperpanjang umur. Al-Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, maksud silaturahim memperpanjang umur, kata beliau, maksudnya umurnya menjadi berkah. Umurnya digunakan untuk ibadah kepada Allah, umurnya digunakan untuk ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ada sebagian ulama juga mengatakan perpanjang umur maksudnya umurnya benar-benar dipanjang oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian apa yang kami sampaikan tentang pintu-pintu rezeki. Yang pertama adalah berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, memberi nafkah kepada orang yang sepenuhnya menuntut ilmu syar'i, ya. Kemudian yang ketiga, berbuat baik kepada orang-orang yang lemah. Yang keempat, menyambung tali silaturahim. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.